Mastering adalah tahap akhir dalam proses sebuah musik. Jadi kalian harus tahu tahapan recording itu biasanya setelah kalian record track, kemudian ada yang namanya proses mixing dan balancing ya. Lalu dilanjut dengan proses mastering lagu. Mastering adalah proses menyempurnakan hasil mixing dari sisi dinamika, frekuensi, dan level. Namun bagaimana jika kalian masih awam mengenai standar frekuensi dan level? Biasanya standar yang digunakan mengacu pada batas LUFS. Kali ini kita akan belajar cara awam ya mastering tercepat menggunakan Izotope 9. Mungkin cuma butuh waktu 1-5 menit saja untuk proses mastering itu selesai ya, cukup cepat memang. Nah, baik, yuk kita simak terus ya caranya bagaimana. Halo Bray, oke kita lanjut pembahasannya ya mengenai cara awam mastering tercepat dengan menggunakan Izotope atau Ozone 9. Oke, yang pertama kita lakukan tentu kalian harus membuka hasil recording track kalian. Nah, di sini salah satu contoh track lagu yang sudah gue buat nih, yaitu lagu Come Back Home Lonely yang kemarin gue publish di YouTube. Nah, ini lagunya, kita coba play dulu. A day without you was like a day without sun. A night without you was like a darkness which was down. No matter where you are, I really need you now. Nah, ini kita akan jadikan contoh untuk mastering lagunya ya, seperti apa nanti. Nah, sebenarnya di sini kan kalau kalian dengar suaranya sudah agak lumayan ya dari segi levelnya. Tapi kalau nanti kalian upload di platform YouTube, kemudian Spotify dan lain, itu nanti akan terdengar kecil. Jadi proses mastering itu wajib, jadi biar lagu kalian itu levelnya sama dengan lagu orang, jadi tidak jomplang. Misal lagu orang levelnya tinggi, kalian rendah, jadi proses mastering itu sangat penting sekali. Kalau gua software DAW yang gua pakai di sini Studio One. Kenapa gua menggunakan Studio One? Karena lebih lebih mudah saja dipahami sama gua. Kemudian juga untuk kelebihan dari Studio One ini, dia memiliki fitur di mana mastering itu berbeda track dengan proses mixing. Jadi di sini kan ada beberapa track nih untuk vokal, gitar dan sebagainya macamnya. Itu dia punya fitur yang namanya add to project. Jadi dia untuk masteringnya dia terpisah dengan file mixing yang beberapa track ini. Oke, kita lanjut aja untuk proses masteringnya. Tentu jika kalian menggunakan Studio One sama seperti gua, jika mau mastering itu ke menu song, kemudian ke add to project. Nah, di sini kalian bisa membuat project terbaru untuk mastering kalian. Di sini new project, Come Back Home, dari lagu gua. Nah, setelah itu kita klik OK. Oke, nah di sini nanti filenya ekspor. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk prosesnya sudah selesai. Kita klik OK. Nah, di sini keluar di sini file audionya seperti ini. Nah, kita karena tadi gua
terlalu panjang, kita tarik dulu ke depan. Bentar, kita tarik dulu biar nggak terlalu dari awalnya tidak terlalu jauh. Nah, segini cukup lah, langsung ini. Nah, coba kita dengarkan dulu sampel audio yang belum masuk proses masteringnya seperti apa. A day without you was like a day without sun. A night without you was like a darkness which was down. No matter where you are, I really need you now. I'm afraid to be alone. I've been waiting, I keep waiting. Nah, di sini terlihat di meternya, di meter audionya di sini cuma sampai 6 ya. Jadi masih terlalu rendah. Kemudian di LUFS-nya tadi kita lihat masih di sekitaran 15, di bawah ya, di 15 sampai 14 ya. Jadi masih terlalu rendah. Jadi untuk proses mastering ini supaya audionya itu bisa rata, jadi audionya lebih tinggi gitu, seperti itu. Nah, untuk cara mastering di Studio One ini kita buka dulu Ozone 9-nya. Nah, dari iZotope nih Ozone 9-nya kita buka. Nah, Ozone 9-nya sudah terbuka. Di sini prosesnya cukup simple sekali. Kalian hanya menggunakan master asisten di sini. Jadi di menu asisten ini untuk proses masteringnya otomatis ya. Jadi otomatis langsung termastering ya. Pertama, biar di sini audionya tidak terlalu besar. Biasanya gua lakukan di sini menghapus equalizer dan maximizer. Nih gua hapus dulu. Kemudian master assistant. Nah, di master assistant di sini ada pilihan manual dan referensi ya. Jadi manual. Nah, kita ambil sampel audio band atau musisi lain biar untuk standar LUFS-nya sama dengan musik tersebut. Jadi kita contek dari segi equalizer, EQ-nya, kemudian juga standar LUFS-nya kita contek juga dari sini untuk referensinya. Nah, dipilih referensi, kemudian di sini load reference track. Nah, kita klik choose reference-nya. Nah, di sini gua contoh referensi gua misal dari Boy Pablo, misal gue contoh. Di sini nggak terpaku audio ini ya. Misal kalau untuk kalian misal bandnya metal itu misal referensinya band metal juga, atau misal pop bisa untuk lagu pop juga bisa dipilih juga. Jadi referensinya bisa sesuai dengan genre musik yang kalian rekam ya, seperti itu. Di sini misal contoh saja gue misal untuk referensi EQ dan standar masteringnya gue pengen seperti Boy Pablo yang ini. Misal kita buka, sedang loading. Nah, setelah itu di sini ada pilihan streaming dan CD. Biasanya gue streaming saja sih. Karena kan untuk CD udah jarang ya kita kan untuk diupload. Nah, kemudian untuk pilihan modulsnya modern dan vintage. Kalau gue biasanya modern saja. Nah, lalu setelah itu kita klik next. Nah, dia di sini ada petunjuk waiting for you to play audio. Untuk audionya kita pilih bagian yang sekiranya paling tinggi suaranya. Misalnya gue di sini. Nah, di sini. Setelah itu kita play. Oke. Proses mastering sedang berlanjut.
Nah, dia sedang menganalisa audionya seperti apa. Kita tunggu saja. Nah, setelah ini nih udah selesai, tinggal accept aja di sini. Nah, proses mastering sudah selesai. Udah. Cukup mudah sih, cuma itu saja. Biasanya setelah itu yang gua lakukan itu mengecek lagi. Nah, kita play lagi. Nah, play lagi. Nah, untuk standar LUFS-nya udah naik ya ke sekitaran 12, kemudian untuk levelnya nah di sini sudah naik. Nah ya udah naik ke 3 di sini nih, ke -3. Kemudian juga untuk levelnya itu udah rata ya, jadi nggak terlalu jomplang gitu, seperti itu. Nah, setelah itu biasanya gua modifikasi lagi untuk segi apa? Biasanya gua tambahkan untuk imager di sini biar lebih lebar audionya. Kita diklik-klik aja di sini nih. Jadi dibikin 3. Biasanya ada high, low, kemudian ya treble-nya di sini nih. Ya, kita klik di sini biar nanti otomatis membaca. Lihat nih. Nah, di sini kan sudah otomatis nih. Jadi frekuensinya seberapa nih sudah otomatis terbaca. Nah, biasanya gua melebarkan bagian ini nih. Kemudian kita lebarkan sedikit aja. Melebarkan sedikit. Nah, udah selesai, udah. Gitu aja, paling cuma memakan waktu 2 menit ya paling. Paling juga 2 menit apa 3 menit ya. Yang lama paling proses membacanya tadi, yang proses loadingnya doang sih sebenarnya. Untuk proses masteringnya cukup cepat ya, lumayan lah. Untuk hasilnya juga lumayan. Terus biasanya untuk LUFS ini kan setiap lagu kan bermacam-macam. Untuk standar platform kan biasanya ada yang 12 LUFS minus 12 LUFS, kemudian juga ada yang 10 LUFS. Itu kita abaikan saja karena biasanya untuk setiap platform musik itu dia otomatis menstandarkan sendiri audionya. Tapi kalau biasanya kalau gua sih LUFS-nya kita naikkan lagi, jangan sampai 12. Karena biasanya kan audio yang lebih besar itu kan lebih bagus ya. Gue juga kadang mengecek untuk standar LUFS band-band lain. Ketika gue cek itu banyak sekali yang ekstrim sampai ke -7 LUFS, tinggi banget. Memang sebenarnya itu mengorbankan dinamika, tapi ya gimana ya. Kebanyakan musisi-musisi pengen audionya lebih besar, gue juga bingung sih. Jadi kita ya mencontoh musisi lain aja. Gue juga mencontoh musisi lain aja karena LUFS-nya kebanyakan dia ekstrim banget, kebanyakan sampai -7 LUFS ya. Tapi kita jangan sampai untuk LUFS-nya kita naikkan, tapi misal ada audionya pecah, kita meminimalisir seperti itu ya. Kita contohkan di sini, gua naikkan LUFS-nya nih. Nah, di sini kan masih 12 nih.
kita naikkan di sini nih ya, untuk menaikkan LUFS kita ke maximizer nih di sini. Kita naik kita turunkan di sini untuk thresholdnya. Nah, di sini kan masih kosong nih. Kita turunkan untuk menaikkan LUFS. Jadi sebisa mungkin itu rapet banget ke audio. Jangan sampai terlalu bawah, nanti kan suaranya pecah seperti ini. Nah, itu kan pecah banget kan audionya. Kita coba. Nah, segini udah pas lah sepertinya. Untuk levelnya juga, untuk level audionya juga di sini. Jadi lumayan rata, jadi nggak terlalu tinggi, jadi lumayan nggak terlalu rendah gitu. Atau cara yang lainnya untuk menargetkan LUFS kalian di sini juga ada cara yang otomatis juga. Di sini ada learn threshold. Di sini targetnya berapa LUFS. Kita contoh, misal gue pengen naikkan ekstrim banget ke 8 atau ke 7. Mantep nih, kita naikkan, coba. Nanti di sini untuk thresholdnya nanti otomatis naik turun nih berdasarkan target di sini. Sepertinya di sini terlalu pecah ya. Emang naik ya LUFS-nya, tapi pecah. Kita naikkan lagi biar nggak audionya nggak pecah. Nah, sepertinya untuk standar lagu ini biar nggak pecah itu di 8 LUFS yang ekstrimnya ya. Kalau dia thresholdnya terlalu di bawah itu suaranya jadi pecah. Jadi hancur. Coba kita dengar lagi sekali lagi. Nah, naik ke 7. Oke, sepertinya kalau didengar udah enak ya, dari equalizer segala macam. Di sini untuk semua yang di sini kita hiraukan saja karena kan otomatis. Tapi kalau kalian mau rubah-rubah sedikit menurut selera kalian, bisa menambahkan di sini yang lain juga. Setelah itu proses selanjutnya ya langsung ekspor aja audionya. Di sini kita ekspor. Kalau di Studio One bisa langsung ekspor ke menu digital release. Kemudian di sini gua 24 bit tentu sesuai alat audio yang gua pakai. Kemudian klik OK. Oke, proses ekspor sedang berlanjut. Nah, selesai. Cukup mudah bukan? Ya, cukup mudah dan cepat, dan tentunya lumayan untuk orang yang awam dalam mastering. Untuk cara otomatis ini menurut gua sangat berguna dan lumayan oke juga sih. Oke, sekali lagi kita bandingkan audio yang sebelum mastering dan setelah mastering seperti apa. Kita dengarkan nih. Ini audio yang sebelum mastering. Kita matikan ozonnya. Please come back home, I'm lonely, 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 I'm lonely, I'm so tired, let's go back home, please come back home, don't leave me, leave me.
Dan ini audio yang setelah gue mastering. Seperti ini hasilnya. Please come back home, I'm lonely, 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 I'm lonely, I'm so tired. Let's go back home. Please come back home, don't leave me, leave me, leave me, don't leave me. I'm so tired. Let's go back home. Please come back home. I'm lonely, 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 I'm lonely. I'm so tired. Let's go back home. Please come back home. Don't leave me, leave me, leave me, don't leave me. I'm so tired. Let's go back home. Let's go back home. Let's go back home. Oke, itu tadi adalah cara awam tercepat untuk proses mastering lagu kalian di rumah. Kurang lebihnya seperti itu, dan gua mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Tapi untuk hasilnya gua bilang sih ini udah lumayan cukup ya. Jadi untuk kita yang masih awam dalam proses mastering ini ya, yang masih dalam proses tahap belajar ya. Oke, mungkin itu aja tutorial kali ini. Tunggu aja video tutorial dari gua selanjutnya. Oke, bye bye. Thank you. Peace. Peace, peace, peace ini peace.